Oke, kenalin, gua Fauzan, gua owner dari Barber Sansekerta yang beralamat di Gisting Atas, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Jadi story sedikit ya sebelum gua terjun di dunia barber, dunia percukuran, dunia pangkas. Tuh tahun 2019 gua ke Kalimantan kerja di pabrik sawit yang jauh dari akses internet. Ada sih, tapi di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau mau nyari internet, mau nyari sinyal, itu harus naik ke bukit. Kalau nggak naik ke bukit, nggak dapet sinyal. Masuklah ke pabrik, kerja di pabrik sawit, bagian produksi. Itu sekitar 2 tahun. 2 tahun jalan ketiga tahunnya itu ketemulah kepikiran cukur. Karena posisi waktu di Kalimantan, tahu sendiri lah, perantauan kan gak mungkin lah selamanya mau di pabrik ya kan. Habis itu ketemulah sama kawan, dia nyukur juga, buka pangkas di rumahnya, depan rumahnya, sederhana. Dia juga berawal dari nggak tahu apa-apa, belum pernah kursus, belum pernah belajar nyukur teknik kayak mana, cara menggunakan clipper kayak mana, cara menggunakan gunting yang baik dan benar kayak mana, itu belum. Dia modal YouTube, belajar pelan-pelan. Nah, modal itulah yang sampai sekarang dia bisa mempunyai barber yang terkenal lah di Kalimantan, yang di daerah Erupas, Ketapang. Nah, dari situlah gua beli alat. Waktu itu uang cuma ada 3 juta lebih lah, 3 juta lebih tabungan. Gue beli alat, habis semuanya, 3 juta habis. Karena mikirnya kalau mau beli alat yang murah itu jangkanya nggak panjang, makanya gue beli yang lebih mahal. Habis itu prakteknya ya teman-teman pabrik, karena posisi gua masih kerja di pabrik, otomatis kan bahan praktek, bahan uji coba ya anak-anak pabrik. Habis dari situlah nyukur, setelah pulang kerja nyukur 1, 2, kadang yang nggak nyukur ya kan, namanya masih belajaran. Habis itu lihat-lihat YouTube, introspeksi, koreksi lagi hasil yang kemarin kan, gimana caranya bisa bagus, belajar terus. Kemudian diajak lagi lah sama kawan, temenku yang tadi yang buka barber, diajakin join lah ya. Udah buka barber, cuma 2 orang, gue sama temen gue itu. Pulang kerja jam 5 sore. Nah, dari tempat kerja ke barber temen gue ini jaraknya 45 menit. Kalau di sini kan enak aspal ya kan, tapi kalau di Kalimantan enggak, jalan tanah, jalan yang banyak lubang, kalau panas debu, kalau hujan becek. Habis itu setelah sebulan kayak gitu terus kan, belajar, pulang subuh, kerja lagi, sorenya jam 5, balik lagi ke barber, belajar sampai malam, tutup jam 10, kadang jam 11. Buat apa ya? Buat bisa nyukur dengan rapi. Nah, dari situlah dimana menemukan nyamannya nyukur. Setelah enak nyukur, dirasa sudah apa ya, kalau gua keluar pabrik ini masih bisa hidup dengan hasil nyukur, udahlah
resign. Habis resign 2023 gua pulang ke Lampung, rencana mau buka, tapi karena modal belum cukup, terus gua belum mendalami, belum riset tentang lingkungan, tentang tempat yang mau gue bikin barber, terus orang-orangnya kayak mana, karakter orang-orangnya kayak mana kan, tentang per dunia rambutan. Nah, gue kerja di Metro, di barber Fata Morgana depan SMK Muhammadiyah. Sekarang masih ada. Dari situ kerja 4 bulan, emang sih gajinya kecil, tapi niat dari awal emang gue nyari pengalaman, memperbanyak relasi, terus meningkatkan skill, kualitas cukuran. Setelah 4 bulan gue balik lagi ke barber Kalimantan, yang barber teman gue itu yang awal. Dari situlah belajar lagi untuk mentalnya biar pas. Kalau membuka barber emang mentalnya kurang, ya nggak akan berjalan dan nggak akan berhasil. Makanya setelah balik ke Kalimantan itu niatnya setahun lah ke Kalimantan kan, cari modal, bukalah di Lampung, di Gisting. Tapi nggak ada setahun, cuma 6 bulan, karena ada problem internal. Ya biasalah, owner sama karyawan kan ada seleknya kan, nggak satu pendapat, nggak satu frekuensi. Habis itu gue balik lah, nekat buka barber di sini. Modal pun dikit, gue punya uang cuma 6 juta, harga ruko 5,5 juta. Nah sisanya minjem ke orang tua buat ngisi interior, karena interior ini gue bikin sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, seminimalisir mungkin dengan budget. Udahlah, gue nekat buka. Jadi kalau emang lo mau buka barber, mau buka pangkas rambut, seenggaknya lo tahu tempatnya di mana, orang-orangnya kayak mana, lingkungannya kayak mana, kan? Kalau emang skill lo emang udah pas, udah cocok mau buka di situ ya buka. Tapi kalau emang lo mau buka di daerah sendiri ya, di kampung ya kan, di kampung. Tapi kalau lo emang nggak mementingkan kualitas, nggak mengutamakan kualitas, lo mikir cuma di kampung ya kan, cuma di kampung lah, orangnya cuma kayak gini-gini aja kayak biasa, ngapain lah rapi-rapi ya kan, orang cuma ke kebun, ke sini ke situ kan, nggak kayak orang di kota kan, harus berinteraksi sama orang lain, banyak orang ini bla 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 kan, enggak. Nah kalau emang pikiran lo kayak gitu ya nggak akan berkembang, men. Barber lo nggak akan berkembang, nggak akan sehebat seperti Hairnet Studio, Haijul kan, banyak lagi. Meskipun di daerah, meskipun lo buka di kampung ya kan, kalau emang lo mau upgrade skill ya harga rendah tapi kualitas barber nggak apa-apa. Jadi ketika kita mengutamakan kualitas, mengutamakan kerapian, otomatis pelanggan itu beranilah membayar lebih, nggak keberatan membayar lebih. Kadang malah gue dikasih tips, karena apa ya, karena dia puas, karena dia nyaman dengan pelayanan, dengan interaksi kita, dengan hasil kita meskipun di kampung. Dari situlah beranjak ke barber yang lebih tinggi lagi, yang lebih levelnya lebih up lagi, harganya bisa 50 sampai 150 lebih, kayak gitulah. Dan jam buka gua, jam kerja itu awalnya jam 10 pagi.
sampai malam. Nah, tapi karena gua nggak ngerti golden hour, ya. Sebenarnya golden hour itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Ya. Itu orang-orang pada habis pulang kerja, habis entah dari kebun apa kayak mana kan, lagi nyantai, lagi free-nya, disitulah banyak orang cukur. Tapi kalau lo buka full terus, ya bisa sih. Pagi dapat lumayan 1, 2, 3. Tapi kalau buka sampai pagi sampai malam, itu ya capek sendiri, nggak kuat. Kecuali kalau ada karyawan lah, ya kan. Kalau kita kerja sendiri, kita perintis, ya kan, berawal dari keterbatasan keuangan, finansial, belum bisa sekolah barber, berusaha gimana caranya kualitas potongan kita tuh sama kayak barber caster yang sudah sekolah. Kayak mana caranya? Ya YouTube, belajar dari YouTube, perbanyak referensi, perbanyak link, perbanyak relasi, perbanyak ngobrol sama barber yang lain. Gimana caranya bisa nyukur kayak gini, bla bla bla. Dari situlah lo bisa up 1 tingkat dari kualitas cukuran lo yang sekarang. Kesulitan nyukur di barber, entah dipangkas, entah dipotong rambut manapun, itu sebenarnya sama, nggak ada yang beda. Kalau dibilang gampang sih, nyukur rambut gampang. Kalau dibilang susah sih susah. Karena apa? Karena kalau ketika udah masuk di dunia barber, kita nggak sekedar, mas potong apa? Potong rapi, pendek, udah langsung kita kerjain, nggak kayak gitu. Adanya mah interaksi, terus komunikasi, eksekusi. Ya. Jadi gampang atau enggaknya itu tergantung diri kita. Kalau emang niat, kalau kita pengen bisa, ya insya Allah lah cepet. Harapan barber gua dulu ya, harapannya sih barber Sangsakerta ini bisa menjadi tempat untuk kalian yang ingin belajar, ingin sekedar mengetahui gimana sih dunia cukur, gimana sih cara nyukur, bolehlah datang ke barber Sangsakerta. Kita welcome, kita menerima dengan sepenuh hati, kita memberitahu ya sesuai dengan kapasitas kita.